Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1250 Beruang. Maxentia yang tidak peduli. Jika Thomaskin tidak menginginkannya, dia tidak akan berikan. Sangat mudah mencari seseorang untuk mengambil ginseng ini dengan 10 juta yuan. Ini adalah barang langka berusia seabad, hanya bisa bertemu secara kebetulan, tidak bisa dimohon, orang kaya ada di berbagai tempat. Aku tidak takut tidak bisa terjual, aku hanya takut kalian tidak bisa keluar hidup-hidup. Thomaskin menyipitkan matanya dan berkata dengan rendah. Kamu masih ingin menakut-nakuti aku? Apakah kamu pikir aku Maxentia yang penakut? Aku belum bertemu apa di hutan tua pegunungan yang dalam ini. Aku telah membunuh lebih banyak binatang daripada yang kamu makan, mengancamku. Kamu belum memenuhi syarat, Maxentia yang mencibir. Aku tidak mengancammu, kamu akan tahu dengan melihat ke belakang. Thomaskin mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Maxentia yang menoleh ke belakang, dan di malam yang gelap, dia melihat dua mata cerah menatapnya, hanya 10 meter dari mereka. Telapak tangan yang lebar, badan yang kokoh, dan kepala yang besar seperti tembok, berdiri di sana, membuat orang-orang merasa seram. Wajah Maxentia yang pucat, dan dia berteriak, gemetar, dan jiwanya ketakutan. Beruang. Ternyata Iu beruang. Elmina Mu dan Nami juga seperti terbangun dari mimpi, terlambat berpikir, bereaksi secara naluriah, dan segera mulai melarikan diri. Hati Thomaskin tenggelam, dan dia mengikuti dari dekat. Setelah berhenti di belakang, beruang Iu sepertinya telah menyadari sesuatu dan mulai berlari dengan cepat, mengejar Thomaskin dan yang lainnya. Ya Tuhan, beruang! Maxentia yang sangat takut sehingga jiwa-jiwa orang mati ketakutan, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan dia berlari ke depan dengan putus asa, tetapi di hutan purba, beruang itu jelas lebih akrab daripada mereka, dan ini adalah tempatnya. Kak Thomas, lari. Orang pertama yang dipikirkan Elmina Mu adalah Thomaskin, karena Kak Thomas sama sekali tidak pernah ke hutan tua. Mereka bertiga adalah orang pegunungan sejati. Bahkan Elmina Mu yang paling lemah pun pernah mengalami hal ini, tetapi Elmina Mu takut pada Kak Thomas secara tidak sengaja jatuh ke tanah, lalu di hutan purba yang luas tak terbatas ini, dia akan menjadi makanan beruang dan menjadi tumpukan tulang. Aku baik-baik saja. Thomaskin berkata dengan suara yang dalam. Maxentia yang dan Nami berlari sangat cepat, tetapi Elmina Mu agak iamban. Bagaimanapun, dia tidak bisa beristirahat dengan baik selama sehari, ditambah dia tidak berada di pegunungan yang dalam selama bertahun-tahun, kali ini dia putus asa, melarikan diri adalah yang paling sulit baginya. Thomaskin juga memiliki pengalaman berlatih di hutan dengan gurunya. Meskipun belum memasuki hutan pegunungan tua Gunung Changbai, dia tidak sampai dibawa pergi oleh beruang. Dia khawatir Elmina Mu dan kedua wanita ini. Meskipun mereka memiliki banyak pengalaman, mungkin ini pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini, dan di pegunungan dalam di hutan purba, itu bukan lagi medan pertempuran mereka. Jika ada yang jatuh kali ini, mereka mungkin dibunuh. Bahaya mendekat selangkah demi selangkah, dan setiap orang sangat jelas dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa berhenti. Begitu mereka berhenti, itu sama saja dengan mencari kematian. Kengerian beruang membuat mereka gemetar. Maxentia yang tadi sangat percaya diri juga menangis, terus-menerus berteriak, karena takut dia akan tertinggal dan dibawa pergi oleh beruang. Beruang terus meraung di belakangnya, tubuhnya sangat besar, meskipun kecepatannya juga sangat cepat, tetapi di hutan lebat, jauh kurang fleksibel dibandingkan manusia. Malam yang gelap, berbahaya, kecepatan antara hidup dan mati sedang terjadi. Beruang umumnya dikenal sebagai beruang di timur laut, semua orang takut dengan keberadaannya. Dibandingkan dengan harimau, singa dan citah, jauh lebih menakutkan. Di timur laut,
Satu-satunya yang menakuti anak-anak adalah beruang. Baik orang dewasa maupun anak-anak sangat ketakutan. Orang yang tumbuh di kaki hutan tua di pegunungan yang dalam lebih nyata. Beberapa generasi yang lebih tua sering melihat beruang beraktivitas. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat terus-menerus memasuki kawasan hutan untuk menebang kayu, merusak lingkungan ekologi, berburu satwa liar, dan memetik bahan obat, membuat kawasan hutan semakin parah. Banyak binatang buas yang semula berkeliaran di sekitar tepian semua area hutan pun pindah ke bagian dalam hutan purba, sehingga hanya sedikit orang yang bisa melihat jejak mereka. Bagaimanapun, di depan manusia yang kuat, bahkan binatang hutan yang paling kuat sekalipun tidak bisa menandingi meriam pesawat. Namun, begitu kamu memasuki hutan tua dan menyentuh tempat terakhir mereka, maka hewan buas dan menakutkan ini akan mulai melawan. Sekarang Thomaskin dan yang lainnya telah dengan jelas memasuki wilayah beruang. Di wilayah mereka, kamu masih ingin melakukan apapun yang kamu inginkan, dan mereka pasti tidak senang. Apalagi harta surga dan bumi, Raja Ginseng berusia seabad, beruang sudah lama mengira itu adalah miliknya, manusia datang untuk merebutnya, bukankah mencari masalah? Jelas tidak mungkin untuk mengalah sedikit pun. Pertarungan hidup mati di mana kamu mengejar dan aku lari adalah gairah yang mendebarkan di hutan primitif. Tolong. Maxentia yang meraung dan terus berlari, tapi pada saat ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Prajurit dari surga. Itu terlalu tidak realistis, bukan? Hanya ada satu jalan buntu jika kamu tidak bisa lari lebih cepat dari beruang. Dia berlari lebih dulu. Elminamu perlahan melambat karena kurangnya kekuatan fisik dan kehabisan napas. Nami bahkan lebih parah. Dia sudah sangat lemah, tidak berharap menjadi lebih buruk saat ini, dan dia masih mengendong kotak lumpur 10 kg, maju dengan berat. Jangan berteriak, jika bukan karena kamu, beruang tidak akan tertarik. Kemarahan di hati Nami. Kemunculan Maxentia yang menghancurkan penyamarannya dan menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Sekarang mereka dikejar oleh beruang dan melarikan diri dengan menggenaskan. Begitu mereka berhenti, itu akan berdampak putus asa. Tapi saat ini, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Beruang ada di belakangnya, Thomaskin mengerutkan kening. Dia akan menyusul. Saat ini, dia bisa berlari lebih cepat. Tapi orang pertama yang menanggung beban itu adalah Elminamu. Sekali tertangkap, itu bisa berbahaya. Setelah teriakan, semua orang merasakan hati mereka bergetar, dan itu adalah Maxentia yang lagi. Maxentia yang menghantam tubuh beruang secara langsung dan terpental kembali. Badannya yang kokoh dan berat membuat Maxentia yang gemetar, jatuh ke tanah, menggigil. Kamu jangan datang, jangan datang. Maxentia yang bergumam, Thomaskin menemukan bahwa beruang di depannya dan beruang di belakangnya sama sekali tidak sama. Dengan kata lain, kedua beruang itu telah mengepung mereka. Ya nenek, rumah bocor di malam hari hujan. Bukankah ini semakin buruk? Pada saat ini, ada gelombang kepingan salju yang melayang di atas langit, seperti hati Thomaskin dan lainnya, dingin dan kesepian, dan hati semua orang gemetar. Satu lagi. Elminamu tersenyum masam dan menatap Thomaskin. Hanya ada keputusasaan di matanya, jangankan dua beruang, satu saja bukan iawannya, dua. Bukankah itu mendorong mereka ke jurang yang dalam? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.